wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang metode poligon. Oke, metode poligon itu disebut juga metode segitiga. Prinsip resultan vektor pada metode ini yaitu meneruskan. Maksud meneruskan di sini yaitu menghubungkan ujung atau arah panah vektor pertama dengan pangkal vektor kedua, ujung vektor kedua dengan pangkal vektor ketiga, begitupun seterusnya. Nah, kan di sini ada anak panah. Kemarin udah dibahas, kalau yang nggak ada tanda panahnya itu merupakan titik pangkal vektor, sedangkan yang ada panahnya itu merupakan ujung vektor. Nah, di sini metode poligon ini prinsipnya meneruskan, jadi kita tinggal melanjutkan aja. Pertama ada contoh vektor A dan vektor B. Pertama kita akan menggambar vektor A, kemudian kita lanjutkan dengan vektor B dimulai dari ujung vektor A, jadi tinggal digabungin di panahnya itu, di ujung vektornya. Terus kita ambil garis resultan dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, yang R ini ya, garis R warna biru. Nah, selanjutnya contoh lain ada 3 vektor A, vektor B, dan vektor C. Kita akan menggabungkan dengan metode poligon. Gimana caranya? Tadi meneruskan, jadi kita tinggal nerusin. Kita gambar dulu vektor A, kemudian gambar vektor B dengan meneruskan ujung vektor A yang ada panahnya itu, lanjut ke titik pangkal vektor B. Jadi tinggal dihubungkan. Begitupun vektor C. Kemudian, untuk garis resultan, kita ambil dari titik pangkal vektor A menuju ujung vektor C. Nah, itu merupakan R atau garis resultan, atau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Selanjutnya yaitu metode jajar genjang. Aturan pada metode jajar genjang yaitu dengan menggambar vektor pertama dengan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit, lalu menggambar sebuah jajar genjang dengan kedua vektor itu sebagai sisi-sisinya. Contohnya di sini kita punya vektor A dan vektor B. Kita akan menggambarkan dengan metode jajar genjang. Untuk metode jajar genjang, titik pangkalnya itu berhimpit, jadi titik pangkal ketemu titik pangkal. Beda sama yang tadi ya. Kita tinggal gambar vektor A-nya dulu, kemudian titik pangkal A ketemu titik pangkal B gitu. Jadi sama-sama pangkalnya ya, titik pangkalnya. Kemudian kita ambil garis putus-putus menunjukkan gambar jajar genjang. Terus kita cari R-nya di mana. Untuk jajar genjang, garis resultan diambil di antara vektor A dan vektor B. Jadi di antara si titik pangkal berimpit itu tadi, tengah-tengahnya. Untuk bagian kiri yaitu ada penjumlahan vektor atau resultan vektor, yaitu R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali A dikali B dikali cos beta atau cos theta, cos alpha, yang penting dia menunjukkan sudut. Selanjutnya ini untuk selisih vektor yaitu minus ya, A min B, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali A, B kali cos theta. Selanjutnya ada arah vektor R, yaitu sin beta sama dengan mutlak vektor B sin theta dibagi mutlak R atau mutlak resultannya. Selanjutnya ada metode analitis vektor. Nah, di sini ada komponen vektor, resultan vektor, dan arah vektor. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau X horizontal, kalau Y vertikal. Misalkan di sini ada dua vektor. Yang pertama ada F1 dan yang kedua ada F2. Pada F1 mempunyai dua sumbu, yaitu ada F1X dan F1Y. Jadi satu vektor pasti mempunyai sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada komponen vektor. Fx sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F sin theta. Jadi kalau X itu pasangannya cos dan untuk Y pasangannya sin. Selanjutnya ada resultan vektor. Di sini ada rumusnya yaitu R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi nanti kalau misalkan kan di sini F-nya ada 2, digabungkan dulu.
F1X dengan F2X dan F1Y dengan F2Y. Jadi X sama X, Y sama Y. Baru kita masukkan ke rumus resultannya ini. Setelah itu ada arah vektor, yaitu tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx, atau jumlah Fy dibagi dengan jumlah Fx yang tadi. Nah, di sini ada contohnya. Diberikan 3 buah vektor, F1 yaitu 10 Newton, F2 25 Newton, F3 15 Newton, seperti pada gambar di samping. Nah, di sini ketahui ada sudutnya. F1 sudutnya 37 derajat, F2 tidak ada karena segaris lurus dengan sumbu Y, yang ke bawah itu ya. Dan F3 53 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan itu resultan ketiga vektor dan arah resultan terhadap sumbu X. Nah, gimana caranya? Oke, di sini ada langkah mengerjakan soalnya. Yang pertama ada uraikan semua vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Tadi kan ada F1. F1 itu ada F1X dan F1Y. Untuk F1X yaitu di situ ada F1 cos 37 derajat. Kenapa cos? Karena di situ sumbu X. Kenapa 37 derajat? Karena F1 memiliki sudut yaitu 37 derajat. Selanjutnya yang pink ke atas yaitu F1Y atau F1 sin 37 derajat. Sin karena sumbu Y, 37 karena tadi sudut si F1 itu 37 derajat. Untuk F2 tidak memiliki sudut karena dia segaris lurus dengan sumbu Y-nya. Kita lanjut F3 ya. F3 untuk X-nya dia ke kiri karena lurusan X kan horizontal, tapi dia ke kiri karena si panah miringnya itu ke atas ke kiri kan ya. Nah, jadi kita ambil garis putus-putus. Kita lihat di situ ada panah warna biru. Itu merupakan F3X atau F3 cos 53 derajat. Kenapa pakai cos? Karena dia di sumbu X. Kenapa 53? Karena dia memiliki sudut 53 derajat. Nah, untuk F3Y yaitu ke atas, itu yang garis biru ke atas. F3Y atau F3 sin 53 derajat. Y-nya, sinnya karena Y, 53 karena punya F3 itu. Yang kedua ada cari jumlah vektor pada sumbu X. Kanan positif, untuk kiri negatif. Nah, kita cari sumbu X berarti yang segaris lurus. Horizontal ya. Di situ ada panah warna pink sama panah warna biru. Jadi, kalau ke kanan ditambah, kalau ke kiri dikurangi. Berarti, tadi yang pink kan si F1X ya. Nah, untuk yang biru ke kiri itu F3X. Nah, jadi untuk sumbu X, F1X dikurangi F3X. Yang ketiga ada cari jumlah vektor pada sumbu Y. Ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Kita lihat ke atas itu ada warna apa aja. Ada warna pink, biru. Dan untuk yang ke bawah, yang negatif, ada merah. Berarti, yang warna pink tadi kan F1. Berarti F1Y ditambah F3Y dikurangi yang merah berarti F2. Selanjutnya menentukan komponen vektor Fx dan Fy. Nah, masuk rumus yang tadi komponen vektor. Ada sin, ada cos. Terus menentukan resultan vektor, jadi tadi ada rumus R-nya. Terus yang keenam ada menentukan sudut atau arah vektor, yaitu yang tan theta tadi. Nah, kita masuk jawaban, yaitu menentukan komponen vektor. Kan tadi udah menentukan sumbu-sumbunya. Di sini ada gambar lagi untuk mengingatkan, dan ada tabel sudut istimewa trigonometri. Yang pertama kita akan mencari F1X. F1X itu F1 cos theta. F1-nya 10, cos-nya tulis cos, theta-nya itu sudutnya. Sudutnya tadi 37 derajat. Jadi 10 dikali cos 37, lihat di tabelnya berapa? Cos 37. 4/5, masukin ke rumus tadi. Oke, 10 dikali 4/5. 10-nya dibagi 5 berapa? 2 kan? Nah, berarti 2 dikali 4 yaitu 8 Newton. Jadi F1X sebesar 8 Newton. Selanjutnya itu F3X atau F3 cos theta.
F3-nya tadi 15, cosnya tulis cos, tetanya tadi untuk F3 tuh 53 derajat, berarti 15 cos 53 derajat. Terus tulis bawahnya 15 dikali cos 53 berapa? Lihat di tabelnya. Cos 53 itu 3/5. Masukin berarti 15 dikali 3/5. 15 dibagi 5 kan 3. Nah, 3 dikali 3 yang tadi 9, berarti 9 Newton. Karena tadi F3 ke kiri arahnya, berarti hasilnya pun minus. Jadi min 9. Maka jumlah komponen vektor sumbu X, sigma Fx sama dengan F1X dikurangi F3X. Karena ke kiri tadi ya F3-nya, jadi 8 dikurangi 9, berarti min 1 Newton. Selanjutnya yang sumbu Y. Pertama F1Y atau F1 sin theta. F1 karena F1Y, sin karena di sumbu Y, tetanya kita cari sudutnya. Jadi 10 sin 37 karena sudut si F1 37. Nah, sin 37 berapa? Lihat ke tabel lagi, sin 37, 3/5. Berarti 10 tadi dikali 3/5. 10 dibagi 5, 2, 2 dikali 3, 6. Berarti hasilnya 6 Newton. Untuk F2Y, yaitu F2 aja, karena dia segaris lurus dengan sumbu Y. Langsung aja berarti F2 tadi berapa? 25 Newton. Tulis 25 Newton. Karena arahnya ke bawah, berarti minus. Hasilnya berarti min 25 Newton. Untuk F3-nya, F3Y yaitu F3 sin theta. F3-nya 15, sin theta-nya berapa? Di situ memiliki 53 derajat, berarti 15 sin 53 derajat. Lihat lagi, sin 53 berapa? Sin 53 itu 4/5, berarti 15 dikali 4/5. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 4, 12. Berarti F3Y sama dengan 12 Newton. Maka jumlah komponen vektor sumbu Y dijumlahin semuanya. Sigma Fy, jumlah Fy-nya tadi ada F1, F2, F3. Untuk F1 6 Newton, untuk F2 min 25 Newton karena dia ke bawah jadi minus. Terus F3-nya yaitu 12 Newton. Jadi 6 dikurangi 25 ditambah 12 yaitu min 7 Newton. Selanjutnya menentukan resultan vektor. Tadi ada rumusnya yaitu R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. R sama dengan akar sigma Fx karena tadi F-nya lebih dari 1, ada F1, F2 kan ya, ada F3. Nah, di sini tadi lihat Fx-nya itu jumlahnya berapa? Tadi min 1 kan ya, 8 diambil 9. Jadi sigma Fx-nya itu min 1 dikuadratin jangan lupa, ditambah sigma Fy. Sigma Fy-nya yang tadi ada F1Y, F2Y, sama F3Y. Hasilnya tadi min 7 kan ya? Berarti masukin min 7-nya, dipangkatin 2. Nah, min 1 dikali min 1. Min kali min plus, berarti hasilnya positif. 1 kali 1 kan 1, tulis 1. Terus dijumlahin dengan, nah berarti 1 ditambah 49 yaitu 50. Hasilnya akar 50 Newton. Akarnya jangan lupa ya. Selanjutnya menentukan sudut atau arah vektor. Rumusnya tan theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Sigma Fy tadi udah ketemu, min 7 yang tadi. Dan sigma Fy-nya min 1, berarti min 7 dibagi min 1 yaitu 7. Maka nilai tetanya yaitu theta sama dengan arc tan 7. Jadi 81,87 derajat. Nah, di sini ada tugas ya buat kalian. Jika terdapat dua buah gaya, F1 sama dengan 10 akar 3 Newton dan F2 30 Newton. Tentukan resultan kedua vektor. Jadi kalian cari dulu komponen vektornya, kayak tadi ada Fx, ada Fy. Karena di sini ada dua vektor doang,
F1 dan F2, berarti di sini ada F1Y, ada F1X, dan F1Y. Yang F2X dan F2Y. Terus nanti tinggal dijumlahin. X sama X, Y sama Y. Terus kalau udah ketemu, kalian cari R-nya. Jadi langsung situ aja, sampai situ aja. Nggak usah nyari arahnya, nggak apa-apa. Kumpulkan di Google Classroom ya. Ditulis, kerjakan masing-masing di buku latihan, difoto, dan dikirim di Google Classroom. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.